guys, welcome to my channel. Aku Angeline, aku tuh mahasiswi di Taiwan. Jadinya perantau lah. Tapi di sini di Taiwan udah beberapa tahun. Dan hari ini aku mau jelasin karena aku lihat di YouTube itu jarang ada yang sharing tentang kehidupan di Taiwan. Ada ya, tapi rada jarang. Jadi pas kemarin aku mau ke Taiwan, aku search tentang Taiwan itu di YouTube itu jarang banget. Jadi hari ini aku mau sharing untuk kalian yang misalnya baru tamat SMA, mau ke Taiwan, sekolah, university, atau apapun, boleh lihat video ini. Atau teman-teman kalian yang mau ke Taiwan juga, kalian boleh share video ini ke mereka. Jadi hari ini aku mau cerita tentang accommodations in Taiwan. Jadi accommodations in Taiwan itu dibagi dua ya. Tapi biasanya kalau misalnya kalian baru pertama kali ke sini, mahasiswa baru gitu, biasanya harus tinggal di dorm dulu. Jadinya yang pertama aku bakal jelasin tentang dorm, karena aku juga pernah tinggal di dorm sekolah. Nah, mungkin bedanya sama beberapa orang, aku sekolahnya di private university di Taiwan, jadi bukan kayak kayak yang universitas negeri gitu. Jadi aku kuliahnya di universitas private di Taiwan gitu. Jadi mungkin dormnya agak berbeda ya sama universitas-universitas lain di Taiwan yang milik pemerintah gitu. Jadi aku bakal cerita sesuai dengan pengalaman aku. Jadi pas aku datang ke sini, aku tinggalnya di dorm sekolah aku. Terus dorm perempuan itu dia satu kamar tinggalnya berempat gitu. Jadi dia ada toilet di dalamnya. Tapi toilet di Taiwan itu dia rada beda ya. Jadi di kamar kita tempat mandinya sama tempat itu klosetnya itu beda. Jadi dia seberang gitu. Jadinya pokoknya satu kamar ada 4 orang, terus ada toilet, tempat mandi, dan toilet di dalamnya. Dan tapi untuk yang perempuan itu berempat, tapi untuk kalian yang cowok-cowok itu satu kamarnya berenam, terus dia toiletnya di luar, jadinya nggak ada di dalam kamar. Tapi kalau yang mau di dalam kamar harusnya juga ada, tapi mungkin bayarnya lebih mahal kali ya. Nah, aku bakal ceritain. Pastinya tinggal di dorm itu ada positif dan negatifnya, dan tinggal di luar dorm itu juga ada positif dan negatifnya. Jadi aku bakal ceritain kekurangan dan kelebihan di dorm sekolah dulu ya. Jadi di dorm sekolah menurut aku positifnya itu dia listriknya free, jadinya kalian boleh lebih hemat karena dia udah include di dalam biaya tinggal kita, dan itu dibayarnya per semester gitu. Nah, jadi dia semuanya free, termasuk listrik dan juga air. Tapi kecuali AC. Jadi misalnya kalian mau buka AC, itu kalian harus beli token listrik gitu. Tapi kalau di sekolah aku, dia belinya di mesin gitu, terus uangnya isi ke dalam, kita kayak tekan nomor kamar kita, terus nanti nomor itu AC-nya terisi sendiri gitu. Jadi kita bayar aja. Terus harusnya AC-nya juga nggak sering dibuka sih, kecuali pas summer doang. Dan sisanya itu free, listrik dan air udah include gitu. Nah, positifnya lagi, tinggal di dorm itu pastinya lebih affordable, karena kan satu kamar itu berempat gitu. Jadinya biaya sewanya itu bagi 4 gitu. Tapi ya pasti negatifnya ada. Menurut aku kelebihan tinggal di dorm hanya itu, tapi negatifnya ada. Walaupun listriknya itu free, tapi karena tinggal di dorm listriknya itu free, jadinya kalian gak boleh pakai alat-alat masak dan barang-barang yang kira-kira daya listriknya itu tinggi gitu, memakan daya listrik banyak. Kayak misalnya kompor listrik untuk masak Indomie atau apa-apa itu di dorm nggak boleh, kecuali kalian diam-diam. Tapi biasanya ada kalanya ada orang tiba-tiba masuk ke dorm kita untuk cek, dan itu kadang pas kita nggak ada gitu. Itu yang menurut aku kekurangannya
aku kurang suka, karena kadang pas kita nggak di kamar atau apapun, kita nggak tahu kapan ada orang masuk dan cek kamar kita, dan mereka bakal kayak lihat kita ada pakai alat masak yang atau barang-barang lain yang daya listriknya tinggi atau enggak. Dan kalau ada, itu barangnya langsung disita guys. Nah itu menurut aku kekurangan banget. Terus karena tinggal rame-rame, menurut aku kekurangannya tinggal berempat, apalagi yang cowok-cowok tinggalnya berenam, itu pasti ada yang kurang cocok sama roommate-nya, atau mungkin mereka mungkin kurang cocok aja lah, mungkin kepribadian atau apapun itu. Terus kan kalau misalnya beli barang atau apa untuk yang bersih-bersih, kan kita harus bersih-bersih kamar sendiri, jadinya misalnya mereka nggak mau, kita harus beli sendiri, tapi bersih-bersih kamarnya kan bersih, mereka juga enjoy kamarnya bersih gitu loh. Mungkin ada orang yang pasti nggak bisa terima, mungkin merasa kayak kurang itu, mungkin orang yang nggak bisa terima, dia bakal merasa kayak kurang balance gitu. Nah terus karena tinggal rame-rame, negatifnya itu ya pastinya kurang ada privacy. Karena misalnya kita mau telepon, kita harus keluar dulu dari kamar, atau enggak takutnya kita juga mengganggu. Di sisi lain juga mungkin ada yang kita pengen bicarain sama keluarga atau friends, tapi kita nggak pengen orang lain dengerin gitu. Nah itu juga salah satu kekurangannya, gak ada privacy sama sekali. Karena kalian misal kerja part time atau kuliah capek-capek balik ke kamar, itu kan pengennya istirahat dengan santai. Nah tapi kalian misalnya lihat ada orang lain, atau mereka lagi ngobrol nggak tidur tapi kalian pengen tidur, itu juga salah satu yang bikin kalian bakal merasa kurang nyaman gitu. Tapi hal itu juga harus dilewatin, karena kalau di sekolah aku, kita harus tinggal di dorm minimal 2 tahun, nggak boleh tinggal di luar. Jadi minimal 2 tahun itu aku tinggal di dorm gitu. Nah nextnya aku bakal ceritain tentang tinggal di luar kos gitu. Dan itu namanya, kalau di Taiwan, kalau bukan apartemen yang biasanya satu kamar gitu di depan sekolah, itu namanya taofang. Taofang ini menurut aku kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Karena untuk aku pribadi, menurut aku lebih suka tempat tinggal yang ada privasinya. Karena gimana pun tempat tinggal itu kan juga tempat istirahat kita. Jadinya kalau udah capek-capek terus pulang ketemu lihat ada banyak orang, terus mungkin mereka lagi ada kegiatan, terus kita mau istirahat, itu pastinya kita merasa lebih terganggu gitu. Nah kelebihan taofang itu pastinya lebih bebas. Karena dalam artian bebas itu, kalau misalnya di dorm, kalian pastinya gak semua dorm begitu, tapi ada dorm yang ada waktu masuknya. Jadinya kalian misalnya harus pulang sebelum jam 10. Jadinya kalau misalnya lebih dari 10 itu bakal ada peringatan dan lain-lain. Jadinya itu agak rada mengganggu ya. Walaupun mungkin kita juga nggak pulang malam-malam banget, tapi kadang kalau misalnya kalian malam-malam mau keluar beli makanan, supper atau apa, itu pasti merasa terganggu gitu. Nah kalau di Taofang itu bebas gitu, jadinya mau kalian jam 3, jam 4 pagi atau gak pulang pun itu nggak ada yang peduli gitu. Jadi tapi pastinya keamanan, kalau tingkat keamanannya menurut aku pastinya lebih aman di dorm. Walaupun dorm gak ada yang jaga juga sih, cuman karena dorm itu masuknya juga harus pakai kartu dan lain-lain. Kalau misalnya di tempat tinggal luar, walaupun kamu masuknya juga harus pakai kayak dia ada chip gitu untuk kalian masuk ke dalam, tapi tetap aja kan dalam satu gedung itu banyak banget yang tinggal, dan pastinya ada yang bukan murid juga, jadinya pokoknya keamanannya pasti lebih kurang lah. Tapi positifnya yang pastinya lebih bebas. Yang kedua, kalian bisa pakai barang daya listrik yang tinggi gitu. Misalnya kayak aku di sini, aku ada mesin kopi, ada misalnya pakai hair dryer, terus pakai kompor listrik, terus pakai alat untuk
masak air panas, itu semuanya kita bisa pakai. Karena gimana pun listrik itu kan kita yang bayar sendiri. Jadinya ya kalau tinggal di luar itu kita harus listriknya bayar sendiri. Tapi kalau bayar di luar, tinggal di luar itu dia include biaya air sama wifi. Jadinya kalian nggak usah bayar wifi, biaya wifi dan biaya air gitu, air mandi ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, nanti aku bakal masukin kira-kira kamar Taofang yang aku tinggalin sekarang pas kosongnya gimana. Aku bakal insert fotonya ke dalam. Terus kekurangannya pastinya lebih mahal ya daripada dorm. Tinggal di luar itu, kalau tempat yang aku tinggalin sekarang 1 bulannya itu 4.500 NT karena kamarnya lebih kecil gitu. Menurut aku kecil banget. Tapi karena kemarin pas aku balik ke Indo lama, terus pas balik ke sini tuh udah nggak dapat kamar yang lebih gede lagi. Jadi cuman ada pilihannya cuman ini. Jadi I have no choice gitu. Tapi yang kamar yang aku sekarang tinggalin ini 1 bulannya 4.500 NT. Udah include air dan wifi, tapi nggak include listrik ya. 1 bulannya 4.500 berarti kalau dirupiahin itu sekitar 2 jutaan, masih oke lah. Terus kalau misalnya kita mau ke sekolah itu pastinya lebih jauh, karena kalau tinggal di Taofang itu pastinya di luar sekolah, tapi dekat sih, bisa jalan kaki, cuman rada jauh dari sekolah daripada dorm kan, kayak kalian tinggal turun terus jalan dikit udah bisa sampai ke kelas gitu. Terus kekurangan kamar aku yang sekarang, jadi ini pastinya hanya pendapat aku, untuk kamar aku yang sekarang ini tempat penyimpanannya kurang. Nah, kalau misalnya tempat tinggal di Taiwan, Taofang gitu, itu tempat penyimpanannya rada kurang banget. Kita harus kayak beli lemari sendiri. Mereka ada kasih lemari, tapi lemarinya cuma 1, kecil banget. Dan kalau untuk barang kita yang banyak gitu tuh biasanya gak cukup gitu. Aku harus beli lemari, laci sendiri gitu. Terus kamarnya rada sempit ya untuk kamar aku yang sekarang. Walaupun untuk aku sendiri, tapi barang aku lumayan banyak, jadinya kurang cukup gitu. Terus tempat tinggal aku yang ini, positifnya kenapa aku memilih yang ini walaupun kamarnya lebih kecil, karena gedung ini satu-satunya gedung yang ada lift di dekat sekolah aku. Jadinya menurut aku lebih enak karena aku tinggalnya di lantai 6. Jadi pastinya kalau misalnya tiap hari harus naik turun tangga tuh beneran capek banget, walaupun ya terhitung olahraga, tapi pastinya lebih capek. Jadi aku memilih gedung ini karena gedung ini satu-satunya yang punya lift di dekat sekolah aku gitu. Jadi itu positifnya. Nah, kenapa aku memilih tinggal di luar sekolah, nggak tinggal di dorm? Karena aku kurang suka tinggal sama banyak orang gitu. Apalagi orangnya kan pastinya kita belum begitu dekat gitu ya, kenalnya juga pas di sini kan. Jadi pastinya tinggal di luar, tinggal sendiri itu lebih enjoy. You can do whatever you want. Kalau misalnya kalian lagi gak pengen bebersih, ya udah biarin aja kamarnya begitu, karena toh cuman kalian sendiri yang merasain gitu. Jadinya menurut aku lebih oke. Terus di sini enaknya juga kamar mandinya di dalam, jadinya nggak usah kongsian, nggak usah sharing sama orang-orang lain. Terus harganya juga masih oke, affordable. Nah, kalau misalnya tinggal di luar itu bayar listriknya ada 2 macam, tapi di dekat sekolah biasanya itu bayarnya ke Fangtong atau pemilik gedung ini gitu. Jadi kalau di sini listriknya itu 1 kilowatt 1 kWh gitu, itu biasanya 4,5 NT sampai 5 NT. Biasanya begitu ya di daerah aku, tapi mungkin tempat lain bakal lebih mahal lagi. Nah, kalau di daerah aku itu 4,5 NT sampai 5 NT 1 kWh. Jadi bayarnya itu biasa per 3 bulan atau per 6 bulan gitu. Sekali bayar biasanya 1 jutaan itu 3 bulan. Kalau misalnya kalian nggak pakai banyak daya
listrik yang tinggi itu gak mungkin mahal, segitu mahal gitu. Jadi menurut aku masih oke untuk biaya listrik. Di video kali ini aku sharingnya sampai sini aja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain mengenai kehidupan di Taiwan, atau misalnya kalian punya teman, keluarga, atau siapapun yang misalnya mau ke Taiwan, punya pertanyaan-pertanyaan mengenai Taiwan atau sekolah di Taiwan, kalian boleh leave a comment below. Aku bakal bikin video atau reply ke kalian juga boleh. Kalau misalnya kalian pengen lebih detail juga boleh aku bikin video. Jadi kalian komen aja di bawah apa yang kalian pengen tahu sebelum kalian datang ke Taiwan itu. Aku boleh sharing pengalaman aku gitu. So jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku, karena subscribe itu gratis ya guys ya. Oke, so see you in my next video. Bye bye.